أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian adalah salah satu ulama Mekah. Ulama ini teman-teman sekalian secara fisik memiliki kekurangan secara fisik. Dan ulama menulis dalam buku-buku tentang fisik beliau bukan untuk menjatuhkan dan bukan untuk menceritakan aib. Tapi justru ini adalah kelebihan. Beliau orangnya kurus, kulitnya hitam, rambutnya keriting, mata kanannya rusak, kaki kanannya pincang. Bantan budak. Tapi Atha bin Abi Rabah dapat julukan teman-teman sekalian, ya, dapat julukan ulamanya, alimnya ulama. Ulama-ulama tabi'in banyak menanyakan fatwa sama Atha bin Abi Rabah. Luar biasa orangnya. Abu Hanifah sendiri mengakui kalau beliau belajar dari tukang cukurnya Atha. Abu Hanifah imam mazhab ya. Abu Hanifah pernah bilang, saya belajar dari tukang cukurnya Atha 5 hal. 5 hal. Dia bilang waktu saya sudah selesai umrah, lagi mau tahallul, saya datang kepada satu tukang cukur di situ, di dekat Masjid Haram. Lalu kemudian saya tanya, pertanyaan saya, berapa bayaran kamu? Berapa saya bayar cukur ini? Kata tukang cukur itu, hai saudaraku, bertakwalah sama Allah. Ini ibadah. Kamu lakukan ibadah, tahallul cukur rambutmu ini bukan cukur biasa loh. Kamu baru selesai umroh, ibadah. Saya pun mencukur kau ibadah. Jangan tanya nilainya, kasih sesuka kamu. Kata Abu Hanifah, saya dapat pelajaran benar nih, ibadah nggak boleh ada nilainya. Udahlah, gitu kan? Allah akan balas. Baik. Dia bilang yang kedua, hukum yang saya belajar, saya begitu duduk, saya asal duduk saja. Kata tukang cukurnya, hai fulan, ya, menghadap kiblatlah, Ka'bah depan matamu. Kamu sekarang sedang tahallul. Alangkah baiknya kau hadap kiblat gitu. Dia bilang baiklah. Saya lakukan. Saya juga dapat pelajaran lain nih. Yang ketiga, saya memberikan sisi kiri kepala saya untuk cukur. Nih, sisi potong dari sini. Kata dia, bertakwalah kepada Allah. Sunnah Rasulullah SAW, cukur sebelah kanan. Mulai dengan kanan, jangan kiri. Kata Abu Hanifah, saya dapat hukum yang ketiga nih. Memang harus mulai dengan kanan. Nabi SAW gemar dengan sisi kanan. Yang keempat dia bilang, begitu saya lagi dicukur, saya diam aja. Abu Hanifah bilang, saya diam. Tukang cukurnya bilang, hai fulan, jangan diam, zikrullah, kau lagi ibadah, ngapain kamu diam? Kata Abu Hanifah, saya dapat ilmu yang keempat nih, dari tukang cukur gitu. Begitu selesai cukur dia bilang, saya lalu bayar, saya mau pergi. Dia bilang, sebentar fulan, kau mau kemana? Ini hukum yang kelima. Kata dia, saya mau pulang. Dia bilang, sebentar, kau baru selesai cukur tahallul. Sunnah Rasulullah berdoa. Doa habis umrah itu berdoa. Mustajab doa kamu itu. Abu Hanifah bilang mengatakan saya dapat ilmu. Tapi saya lihat wajahnya tukang cukur ini bukan seorang alim. Kelihatan dari wajahnya orang biasa, bukan ulama gitu kan. Lalu saya tanya, saya mau tanya kamu atas nama Allah, dari mana kau belajar 5 hal tadi itu? Yang kau ingatkan saya. Dia bilang dulu waktu saya mencukur Atha bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah ngajarin saya itu. Atha bin Rabah sudah meninggal nih. Abu Hanifah belajar 5 fikih masalah tahallul, di tahallul gara-gara tukang cukurnya Atha. Bayangin luar biasanya berkahnya ilmunya Atha itu. Atha sudah meninggal nih. Ini contoh saja. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian punya banyak kisah, banyak kisahnya dan unik-unik kisahnya gini. Tapi salah satunya adalah Atha bin Abi Rabah ini pernah satu waktu dikeluhkan, datang orang-orang Mekah mengeluh pada beliau. Keluhan-keluhan banyak sampai kepada beliau. Maka Atha bin Abi Rabah niat mau datang menuju ke khalifah. Khalifah didatangi waktu itu. Datanglah Atha bin Abi Rabah, dia naik keledai sampai ke depan istananya khalifah. Dari Mekah teman-teman ke negeri Syam, zaman itu 1 bulan dengan kuda yang paling cepat. Kan ibu kotanya Khilafah Umayyah waktu itu Damaskus, ibu kota Syria. Dari Mekah ke Damaskus ini 1 bulan dengan kuda tercepat. Dia naik keledai, bisa 2 bulan. Dia pergi ke istananya khalifah untuk menyampaikan masalahnya muslimin. Ringkas cerita, tiba di istananya khalifah. Begitu dia mau turun dari keledainya, rupanya ada kereta kencana. Kalau kita sekarang mungkin mobil Alphard nih.
Kereta kencana datang dengan 6 ekor kudanya, keretanya mewah. Di dalam kereta ini ada orang lain namanya Atha Al-Khurasani. Ulama juga nih, ulama tabi'in. Dia juga namanya Atha, tinggal di Khurasan, di Iran, gitu kan, pada saat itu. Maka di dalam kereta ada anaknya, Atha Al-Khurasani punya anak. Anaknya ini cerita sama kita. Dia bilang apa? Saya melihat ayah saya turun dari kereta kencana mendatangi seseorang yang kulitnya hitam, mata kanannya rusak, kaki kanannya pincang, bajunya jubahnya besar, imamahnya sudah tua. Maksudnya Atha bin Abi Rabah. Dan kata anaknya kata Khurasani, belum pernah ayah saya turun dari kereta kencana temuin orang, belum pernah. Selalu orang lain datang, karena ini juga ulama besar, selalu didatangi oleh orang-orang gitu. Tapi baru kali ini ayah saya keluar, saya heran, siapa orang ini? Dan dia bilang saya belum pernah menemui ada orang seperti itu, seburuk itu penampilannya. Dia nggak tahu. Ayahnya turun, dia bilang, ayah saya salaman sama orang itu, pelukan, ngobrol. Gak lama kemudian ayah saya kembali. Lalu saya tanya, ayah, sambil saya sedikit tertawa, siapa orang yang anda temuin itu? Saya belum pernah orang seburuk itu keadaannya. Kata anaknya ini, sampai kaki pelana, ya, kaki pelana kuda dan keledai itu kan biasanya dari besi ya. Ini dari kayu, saking miskinnya gitu. Kata Atha Al-Khurasani, kata Atha Al-Khurasani, hai anakku, hati-hati dengan lisanmu. Jangan pernah ucapkan sesuatu keburukan orang lain, apalagi kau tidak kenal. Bagaimana caranya kau minta maaf? Itu yang sedang kau bicarakan adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya ini, Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama gitu, alimnya para ulama. Kata Atha Al-Khurasani, iya, makanya kamu jangan sembarangan ngomong. Minta maaf sama pamanmu. Dia langsung turun, dia minta maaf sama Atha bin Abi Rabah.